jemaat Tuhan, apa kabar semuanya? Tetap bersuka cita dalam hadirat Tuhan, amin. Yang bersuka cita mari lambaikan tangan dan berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Mazmur 112 ayat 1. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan bersama istri, suami, anak-anak, sanak saudara. Kita nikmati hadirat Tuhan hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini Kau masih berikan kami kekuatan, Kau masih berikan kami nafas, Kau masih berikan kami sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau beriku semua yang terbaik, Bapa, oh Bapa, ku bersyukur hanya padamu, Bapa, semua yang terbaik, Bapa, oh Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Kau tak pernah kecewakan aku,
Kasih salam samping kiri kanan. Katakan engkau harus bersuka cita. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Kita percaya bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah
Puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus sebagai bukti kita telah dimeteraikan menjadi milik Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun kekuatan
juga biar kami semakin dekat dengan Engkau, semakin melekat dengan Engkau, semakin hidup takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang masih membawa kami ada di bulan Mei ini. Kami tahu semuanya hanya karena kebaikan, kemurahan, dan rencana-Mu. Ya Bapa, kami sudah menaikkan setiap pujian, penyembahan, syukur kami kepadamu di hari Minggu perayaan ini. Dan Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Marilah Engkau berbicara, nyatakan isi hati-Mu, nyatakan kuasa firman-Mu. Kuatkan kami Tuhan Yesus, bangkitkan roh kami, biarkan iman kami terus menyala-nyala dalam kami mengiring Engkau di masa-masa yang sukar ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu, walaupun hanya melalui media ini, tapi kita percaya kita telah dipersatukan di dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Semua bersukacita, amin. Saya percaya bahwa berkat Tuhan melimpah atas setiap kita. Kita tetap diberkati, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan kita akan makan tubuh dan darah anak domba Allah, sehingga kita boleh kuat menghadapi setiap tantangan, cobaan pada hari-hari ini, karena kita tahu dalam perlindungan Tuhan, dalam darah anak domba Allah, ada kekuatan, ada sukacita yang selalu abadi. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10 dengan perikop Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Ayat yang ke-5, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang, ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengarkan hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Iya, dalam perikop ini kita melihat bahwa Yesus menyembuhkan seorang hamba dari perwira. Dan kejadian ini terjadi di Kapernaum, di mana tempat Yesus tinggal. Yesus pergi sepanjang hari melakukan kebaikan, memberitakan Injil, mengusir roh jahat, menyembuhkan orang. Dan ketika dia kembali, dia juga melakukan hal yang baik, yaitu menyembuhkan hamba dari perwira Kapernaum. Kalau kita bertanya siapakah perwira Kapernaum ini? Perwira Kapernaum ini seorang Roma. Artinya dia mungkin seorang petinggi perwira tentara yang ada di Kapernaum, yang ditempatkan di Kapernaum. Tapi walaupun dia sebagai perwira, dia menjadi perwira yang saleh. Bahkan bukan hanya saleh, tapi sangat saleh. Dia takut akan Tuhan. Dia baik, bukan saja baik, tapi sangat baik. Dari perkataannya kita belajar bahwa perwira ini memiliki iman dari perkataan yang positif. Iman dari perkataan yang positif. Ketika dia berkata bahwa hambaku sakit
dan lumpuh dan sangat menderita. Yesus sepakat, aku akan datang ke sana dan akan menyembuhkan dia. Tetapi dia berkata begini, Tuhan, tidak perlu engkau datang, karena kami tidak layak menerima engkau dalam rumah kami. Engkau terlalu mulia bagi kami. Cukup saja engkau berkata satu patah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Kita belajar dari sini bahwa perwira ini dia percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan orang walaupun orang itu dengan jarak yang jauh. Dia percaya, tidak seperti dokter mungkin dia harus datang, harus lihat bagaimana keadaan, harus diobservasi. Yesus sanggup menyembuhkan walaupun hanya dengan jarak jauh saja. Hal yang kedua kita lihat di sini, bahwa perwira ini berkata, hanya cukup engkau berkata satu patah kata saja, maka hambaku itu akan sembuh. Satu patah kata saja, bukan satu mantra, bukan satu jimat, bukan satu obat-obatan atau apapun, tetapi satu patah kata, maka hambaku akan sembuh. Di sini kita melihat bahwa iman seorang perwira ini sangat besar. Dan iman yang besar ini Yesus katakan pada ayat yang ke-10. Di sini, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai seorang pun di antara orang Israel. Iman sebesar ini tidak pernah aku temukan dari seorang pun dari orang Israel. Ini menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan menghargai setiap iman kita. Tuhan menghargai setiap kepercayaan kita, setiap seruan kita. Dia menjawab setiap seruan permohonan kita, setiap doa-doa kita. Dan doa yang dinaikkan dengan iman melahirkan kuasa dan mujizat, melahirkan kesembuhan, melahirkan pemulihan. Jadi tidak perlu kita takut. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana kita melihat kuasa yang melahirkan mujizat itu bisa terjadi dalam hidup kita. Yang pertama yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini, bagaimana kita dapat mengalami kuasa mujizat seperti yang dialami oleh perwira Kapernaum ini. Yang pertama, iman kita harus bersumber kepada Allah. Iman yang bersumber kepada Allah, bukan kepada manusia, bukan kepada benda, bukan kepada hewan, bukan kepada mamon, tapi iman kita harus bersumber kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, tapi kepada Tuhan. Nah, kenapa iman kita harus bersumber kepada Tuhan? Karena hanya Tuhan yang sanggup mengerjakan mujizat, yang sanggup melakukan segala yang tidak bisa kita kerjakan, karena Dia yang menciptakan segala sesuatu. Nah, perwira ini imannya bersumber kepada Allah. Dari mana kita lihat? Dari ayat yang kelima kita baca, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepada dia. Datanglah seorang pria, seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Dia datang mendapatkan Yesus kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada Yesus, bukan kepada yang lain. Dia memohon kepada Yesus dan bukan kepada yang lain. Apa iman yang bersumber kepada Tuhan itu? Ketika kita mengucap syukur kepada Dia, ketika kita mengakui dosa kita kepada Tuhan, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, ketika kita datang bersaksi dan melayani Tuhan dan berpegang kepada janjinya, itulah yang dikatakan iman yang bersumber kepada Allah. Karena Dia adalah Tuhan yang awal dan yang akhir, yang sanggup melakukan segala perkara. Nah, bagaimana kita akan bertumbuh iman kita? Ketika kita mempelajari firman Tuhan. Alkitab katakan kepada kita, Yosua katakan, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang dituliskan di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ketika kita mempelajari firman Tuhan, ketika kita menghidupi firman Tuhan, maka Alkitab katakan kepada kita, maka engkau akan dibuat berhasil dan beruntung. Ada perbedaan berhasil dan beruntung. Kalau berhasil, itu adalah keringat kita, usaha kita. Kita kuliah dengan baik, kita kerja dengan baik, maka kita akan berhasil. Tapi di selain itu, bagian Tuhan adalah memberikan keuntungan kepada kita. Hal apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, kita dengar dengan telinga kita, dan timbul dalam hati kita, Tuhan sanggup mengerjakannya bagi kita. Itulah yang dikatakan keuntungan. Apa saja yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika kita berpegang pada janji Allah, maka firman Tuhan itu dikatakan kratio ex nihilo, menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman Tuhan itu sanggup menghidupkan kita, membangkitkan roh kita yang lemah, memberikan semangat kepada kita yang gentar, sehingga kita tidak bisa dikalahkan oleh dunia ini. Apakah yang mengalahkan dunia? Yaitu iman. Iman yang bagaimana? Iman yang bersumber kepada Allah. Iman yang menghadirkan mujizat adalah iman yang bersumber kepada Allah. Firman Tuhan menjadi sumber kekuatan kita untuk iman kita selalu bertumbuh di dalam Dia. Iman yang bersumber kepada Tuhan akan membuat kita exciting, semangat menjalani hari-hari ini. Walaupun lockdown, walaupun kita hanya tinggal di rumah saja, tetapi roh kita, iman kita tetap menyala-nyala. Kita tidak bisa dibatasi oleh apapun. Semangat kita semakin menyala-nyala karena iman kita fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain, bukan kepada mamon, bukan kepada dunia ini, bukan kepada segala yang ada yang kelihatan yang fana ini, tetapi kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat Abraham. Abraham memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, arahkanlah matamu ke langit. Kemarin kita belajar bahwa kita harus keluar dari zona nyaman kita. Tuhan perintahkan Abraham keluar dari zona nyamanmu dan arahkan pandanganmu ke langit. Pandang kepada Yesus, berpusat kepada Yesus, pandang kepada Allah. Langit tidak ada terbatas oleh hal apapun. Di atas langit ada mujizat, ada kuasa, ada kemenangan, ada jawaban atas setiap permohonan dan doa kita. Itu sebabnya kita jangan kecewa, kita jangan lemah, kita jangan takut, kita jangan gelisah, tapi kita arahkan pandangan kita ke langit kepada Yesus yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita. Maka kita akan kuat menghadapi setiap tantangan, cobaan hari-hari ini. Amin. Yang kedua, hal apa yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini? Kita akan mengalami kuasa, mujizat, otoritas wibawa ilahi dalam hidup kita ketika kita menggunakan iman yang diwujudkan dalam perkataan-perkataan yang positif. Iman yang diwujudkan dalam perkataan-perkataan positif. Ini adalah iman yang memiliki kuasa yang besar, kekuatan yang besar. Ayat 10 di sini dikatakan, setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Di sini Yesus heran. Yesus bingung melihat orang Roma, bukan orang Yahudi, tetapi memiliki perkataan yang luar biasa. Dan dia berkata kepada pengikut-pengikutnya, dia berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Dia memuji, sekalipun bahwa perwira itu adalah orang Roma, tetapi dia memuji imannya. Karena apa? Karena iman orang Roma ini melebihi dari iman orang Israel yang katanya selalu belajar akan firman Tuhan. Nah, inilah kuasa dari perkataan iman yang diucapkan dalam kesadaran penuh, dalam otoritas Allah. Diucapkan bahwa engkau sanggup melakukannya dengan sepatah kata saja.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau hari-hari ini kita memiliki iman dalam perkataan-perkataan positif, bukan perkataan negatif. Corona akan membunuh kita, lockdown akan membuat kita susah, kita krisis, kita mulai marah, kita mulai gelisah, kita mulai ketakutan, kita mulai menghalalkan segala cara. Bapak Ibu Saudara, stop dengan hal-hal seperti itu. Kita percaya kita masih punya Tuhan. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Badai akan berlalu dan kita akan melihat pertolongan. Selalu ucapkan kuasa firman Tuhan, perkataan-perkataan yang positif yang keluar dari mulut kita. Jangan ucapkan kata-kata negatif, ucapkan kata-kata iman. Jika engkau dekat dengan Tuhan, jika engkau beriman, berpusat kepada Tuhan, engkau selalu akan mengucapkan hal-hal yang positif. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7 di sini dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Minta hal apa saja yang engkau kehendaki, maka engkau akan menerimanya. Kita belajar, Bapak Ibu Saudara, dari Rasul Petrus. Rasul Petrus, dia mengucapkan hal-hal positif. Ketika dia ke bait Allah, di pintu gerbang indah, di situ dia berjumpa dengan orang lumpuh. Dia berkata, emas dan perak tak ada padaku, tetapi yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah. Maka orang itu berjalan. Ini kuasa dari iman memperkatakan perkataan positif. Dia tidak berkata, oh terkutuklah, oh dasar kau pemalas, kau orang susah. Tapi dia berkata, berjalanlah. Maka berjalanlah orang itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mulai mempraktekkan hari-hari ini iman dari perkataan-perkataan yang positif. Kita melihat masalah, kita ucapkan hal-hal yang positif, maka kita akan melihat berkat. Kita melihat keluarga kita ucapkan hal-hal yang positif. Waduh, Bapak Pendeta, keluarga saya semakin hari semakin hancur. Kita ucapkan hal yang positif. Saya percaya Tuhan ada dan Tuhan akan menolong keluarga saya. Kita melihat corona hari-hari ini, ucapkan hal yang positif. Kita percaya bahwa satu hari kelak badai pasti akan berlalu. Jadi hal-hal yang positif ini penting kita ucapkan. Elia selalu mengucapkan hal-hal positif. Ketika dia berhadapan dengan 400 Nabi Baal, dia mengucapkan hal positif, berdoa dan minta api turun dari langit untuk membakar mezbah dari Elia, dan api pun turun. Kata-kata positif yang selalu keluar dalam hidup kita. Jangan kita takut akan tantangan hari-hari ini. Kita mulai belajar untuk memperkatakan hal-hal positif. Apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita sudah mempraktekkan perkataan-perkataan yang positif? Iman dari perkataan yang positif ini yang menjadi perenungan kita. Apakah kita yakin bahwa iman yang positif akan memberikan dampak lawatan kuasa Allah dalam hidup kita? Ini yang menjadi perenungan dalam hidup kita. Jadi yang pertama, iman kita harus berfokus kepada Allah. Yang kedua, iman kita akan terjadi dalam perkataan-perkataan yang positif. Haleluya. Hal yang ketiga yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Tuhan ini, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Allah, mujizat, pertolongan daripada Tuhan. Yang ketiga, jikalau iman kita diwujudkan dalam doa. Doa kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 21 ayat 22, dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Apa saja yang diminta harus sesuai dengan standar firman Tuhan. Harus untuk menyenangkan Tuhan, harus untuk kemuliaan nama Tuhan. Apa saja yang engkau minta, engkau akan menerimanya. Ini standar firman Tuhan mengatakan kepada kita. Doa yang diwujudkan ketika kita mulai sepakat sehati
Bawa istri, anak kita, keluarga kita untuk berdoa memohon kepada Tuhan. Kita percaya jika 2-3 orang berkumpul dalam namaku meminta, maka aku akan hadir dan aku akan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Hari-hari ini mari lebih banyak kita berdoa, lebih banyak kita berseru, lebih banyak kita memohon kepada Tuhan, sehingga kita akan melihat mujizat, kuasa, pertolongan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Doa yang diwujudkan dalam bentuk permohonan dan ucapan syukur. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur kita akan melihat jawaban-jawaban yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jawaban-jawaban doa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Doa yang diwujudkan dalam tuntunan Roh Kudus yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Dikatakan Efesus pasal 3 ayat yang ke-20. Bagi Dia yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang nyata dalam kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan sanggup mengerjakan lebih banyak dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Tuhan akan mengerjakan bagi kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa hari-hari ini, umat-Mu yang mengalami Tuhan kelemahan, mengalami keputusasaan, mengalami kebimbangan, mengalami kegelisahan. Tuhan, Engkau menjamah mereka satu persatu. Kuatkan yang lemah, hiburkan yang susah Tuhan. Bangkitkan mereka yang terpuruk. Sebab hanya kepadamu saja Tuhan kami berseru, hanya kepadamu saja Tuhan kami memohon, hanya kepadamu saja Tuhan kami meminta. Kami percaya di dalam Tuhan ada jawaban, ada pertolongan, ada pemulihan. Tuhan, pulihkan keadaan kami, Tuhan pulihkan keadaan bangsa kami, Tuhan pulihkan keadaan perekonomian kami. Tuhan, kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sanggup menyembuhkan kami Tuhan, seperti Engkau menyembuhkan hamba dari perwira orang Roma, demikian juga Engkau menyembuhkan setiap keadaan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami pasti akan melihat mujizat di dalam Engkau. Karena itu kami akan fokus hanya kepadamu, dan kami akan selalu mengucapkan yang terbaik. Perkataan-perkataan firman yang harus keluar selalu dalam mulut kami. Terima kasih Tuhan, kami terima setiap jawaban doa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertolongan kami sudah berdoa dan menerima jawaban doa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus telah mati bagi kita 2000 tahun yang lampau. Dan kalau kita bertobat dan percaya kepada Dia, maka segala dosa kita akan disucikan oleh kuasa darah-Nya yang kudus. Perjamuan kudus juga mengingatkan bahwa kita sekarang harus selalu bersekutu dengan Kristus, pokok anggur yang benar, melekat intim dengan Dia. Dan kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita akan dimampukan untuk mengasihi sesama. Kalau ada kepahitan, kejengkelan, bereskan dulu, ampuni dulu sebelum kita makan dari roti dan anggur ini. Dan kalau ada di antara saudara yang mengikuti perjamuan kudus, kita juga harus sadar bahwa kita memberitakan kematian Kristus sampai Dia datang kembali. Artinya, tidak lama lagi Tuhan akan segera datang. Kita harus mempersiapkan diri menjadi mempelai wanita dengan pakaian kudus seperti kain lenan halus yang berkenan kepada Dia. Mari kita siapkan roti dan anggur kita, dan kita akan bersama-sama masuk di dalam perjamuan kudus. Saya bacakan terlebih dahulu firman dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata,
Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus yang terdiri dari roti dan anggur ini melambangkan tubuh dan darah Yesus yang rela dikorbankan bagi kita. Mari kita nyanyikan sebuah pujian dan kita mempersiapkan roti dan anggur ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Haleluya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita siapkan roti, kita angkat tinggi-tinggi. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk roti yang sudah Engkau berkati, yang melambangkan tubuh-Mu yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kami. Biar kami sungguh percaya kepadamu. Apakah saudara percaya bahwa roti yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti roti yang bersatu dengan tubuh kami, biar roh kami selalu bersekutu juga dengan roh-Mu ya Tuhan. Setelah makan, kita angkat cawan anggur. Darah Yesus menyucikan, bilur Yesus sanggup menyembuhkan segala macam penyakit kita. Apalagi pada hari-hari ini kita membutuhkan perlindungan kuasa darah Yesus. Biarlah kita sungguh-sungguh minta agar Tuhan melindungi kita dengan urapannya. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang sudah diberkati ini ada persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus? Amin. Kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena kami bisa bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu melalui perjamuan kudus ini. Biarlah Engkau lanjutkan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Walaupun di dalam wabah COVID-19 ini, kami mohon proteksi Tuhan. Perlindungan-Mu juga atas bangsa negara kami Indonesia. Berikanlah hikmat akal budi kepada para pemimpin bangsa kami. Dari pemerintah pusat sampai di daerah. Dan biarlah Tuhan akan menolong dalam perekonomian. Sehingga kami selalu mengalami penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Sekarang saudara dikasih Tuhan, terimalah kasih dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Salam sehati. Tuhan memberkati. Bapa, Kau beriku semua yang terbaik. Bapa, oh Bapa, ku bersyukur hanya padamu. Kau tak pernah kecewakan aku. Setia menolongku, Kau Allah sumber kekuatanku.
Kau segalanya.